Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Sahabat yang saya cintai dimanapun Anda berada, sebelumnya saya doakan semoga semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, selalu dalam lindungan naungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala urusan, diberikan rezeki yang halal, barokah, banyak melimpah, dikaruniai putra-putri yang solih dan solihah, dan yang paling penting adalah semoga kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini saya mau bahas mengenai seorang anak muda yang mengkritisi Kiai Haji Marzuki Mustamar. Beliau, Kiai Haji Marzuki Mustamar, seorang ulama ya, yang saat ini sebagai Ketua Umum PBNU Jawa Timur. Beliau dalam satu kesempatan ngaji menyampaikan bahwa pada tahun 1923 atau 1924 ada kejadian mengenai Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyelamatkan kitab-kitab yang ketika tidak diselamatkan ya tentu itu kitab dirampas oleh orang-orang Wahabi dan dibakar, dimusnahkan, kemudian mencetak baru. Dan masih banyak lagi sejarah yang beliau sampaikan. Nah, itu tahunnya yang keliru, sahabat. Kita mengakui itu tahun keliru ketika menyebutkan kejadian Kiai Haji Hasyim Asy'ari pulang ke Indonesia dalam rangka ya untuk menghindari konflik yang ada di sana, dan beliau juga berhasil menyelamatkan kitab-kitab para ulama, dan hingga saat ini kita masih memiliki kitab asli, diantaranya adalah hasil daripada jeripayah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan lain-lain ulama-ulama yang berjuang di sana pada waktu itu menuntut ilmu kemudian kembali ke Indonesia. Itu sejarah kan ada itu betul. Kemudian tahunnya Kiai Haji Marzuki Mustamar menyampaikan keliru. Nah, ini kemudian digoreng, diotak-atik, dinarasikan yang enggak-enggak, seolah-olah ini tahunnya keliru. Oh, berarti sejarahnya ini bohong, wah ya enggak bisa gitu juga. Beliau Kiai Haji Marzuki Mustamar itu menyampaikan seperti itu, seperti yang beliau sampaikan tadi, itu tidak ngawur, itu ada referensinya dari para ulama juga, dan juga yang mengarang itu ya ulama-ulama yang menangi zaman itu. Ya kita mengakui memang beliau keliru dalam menyebutkan tahun 1923-1924. Itu beliau keliru, memang. Ya mau apalagi kalau keliru tahunnya. Tetapi sejarahnya kan ada. Dan sahabat kalau ingin menyimak kisah itu ya, yang lengkap, karena itu kan ngaji di satu pengajian begitu ya, itu audiennya banyak dan itu tentu saja disampaikan secara spontanitas. Jadi kalau lupa menyebutkan tahun itu ya wajar. Tahun ini kan ya kadang kita ini kesehariannya juga lupa kok. Misalkan kita, kemarin saya bertemu dengan si A, kemarin itu jam berapa, tanggal berapa. Kadang kita juga lupa. Kemudian Anda ketika ditanya, kamu lulus SD, lulus SMP tahun berapa ya? Ya bisa juga ngira-ngira, tetapi kan tidak terus kemudian Anda tidak lulus SD, tidak lulus SMP, kan enggak juga gitu. Oh, saya sendiri ditanya, kamu lulus SMP tahun berapa? Saya ini kadang lupa. Saya ingat-ingat tahunnya, tetapi kisah-kisah waktu itu kan tetap ingat seperti itu. Nah ini Sarpas, siapa sih? Yes Boy, pemuda itulah, pemuda itu dia menyampaikan dengan narasi panjang sekali, yang dibahas itu hanya tahunnya. Yang dibahas ini Kiai Haji Marzuki keliru menyebutkan tahun, kemudian dia memperbandingkan antara yang disampaikan oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar dengan yang ada di dalam NU Online. Saya bersyukur juga dia mau membaca web NU Online, karena di sana ada banyak sekali tulisan-tulisan yang ditulis oleh para ulama, para santri untuk membantah apa yang disampaikan oleh ustadz-ustadz yang kita sebut Al-Wahabi. Ya banyak sekali ya mengenai tawasul yang dituduh sebagai syirkun akbar, kemudian tahlilan dan lain sebagainya. Di situ banyak, dan ketika orang itu mau membaca ya syukurlah, tidak apa-apa. Nah ini kan sebetulnya kita juga terbuka, sahabat. Di NU Online itu tidak dirubah
Tapi Kiai Haji Marzuki Mustamar itu ya tidak keliru 100% juga. Wong salah nyebut tahun saja kok dipermasalahkan. Kalau misalkan keliru ya tinggal kita bilang tahunnya keliru. Sejarahnya ada apa enggak? Tetap ada. Wong itu ada referensinya kan seperti itu. Nah, itu memang ngeri sahabat pada waktu itu. Kita membenarkan, saya juga punya banyak referensi mengenai bagaimana sebelum Turki Utsmani itu betul-betul runtuh, betul-betul hilang seperti itu, kemudian Arab Saudi betul-betul berdiri seperti sekarang ini, ya waktu itu ketika tahun 1923-24 itu kan memang masa-masa di mana Turki Utsmani itu runtuh, kemudian Wahabi betul-betul menguasai Arab Saudi sehingga berhasil pula di situ menguasai negeri Hijaz, Makkah dan Madinah. Sebelumnya Wahabi enggak punya kekuatan, enggak punya kekuasaan di sana. Sebelumnya itu ya yang memegang adalah Turki Utsmani yang diwakilkan ke gubernur Mesir ya kalau enggak salah itu. Silahkan dikoreksi kalau yang ini. Artinya itu bukan di bawah kekuasaan Arab Saudi seperti itu loh. Artinya begitu. Nah, sebelum tahun 1924, 1923, 24 itu, ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari di sana, itu memang konfliknya itu banyak. Nah, beliau itu, yang beliau sampaikan, bisa sahabat buka di dalam kitab karya Mbah Fakih Mas Kumambang, ya, An-Nusus Al-Islamiyah Firroti Alal Madhabil Wahabiyah, kalau tidak salah itu nama kitabnya, tapi judul besarnya itu An-Nusus Al-Islamiyah. Di situ banyak sekali menceritakan bagaimana kengerian Wahabi pada waktu itu. Memang ngeri begitu sahabat. Bahkan mereka itu ya memang membakar kitab, kemudian memusnahkan kitab-kitab. Nah, harusnya yang dibahas oleh pemuda ini kan tentang ininya, ini betul apa enggak ini? Karena tulisan yang beredar itu banyak dan yang menulis itu ulama-ulama yang ada di masa itu. Nah, kan seperti itu, sahabat. Loh, seperti Kiai Haji Mas Fakih Mas Kumambang, itu juga beliau menulis. Kemudian ada juga tulisan-tulisan yang lain. Nah, itu ada, sahabat. Memang ada bukunya, ada referensinya. Apa namanya? Mentahrif kitab, memusnahkan kitab para ulama, ribuan bahkan Kiai Haji Marzuki Mustamar begitu. Kemudian ada ya kita sampaikan membunuh para ulama-ulama yang hafal Al-Quran, kemudian meratakan semua makam-makam yang di situ dianggap sebagai sumber kesyirikan. Padahal kan enggak. Itu sahabat. Dan sampai hari ini ternyata memang terbukti. Coba di mana makam Sayyidatuna Aisyah, makam Sayyidina Utsman, makam sahabat Abdurrahman bin Auf, kemudian makam Ibnu Umar, kemudian makamnya Sayyid Ibnu Abbas ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Jadi diratakan di sana karena dianggap sebagai sumber kesyirikan. Nah, ini Mbok Yo sekali-kali lah ini dibicarakan secara terbuka, referensinya mana, ada apa enggak, benar apa enggak. Kalau kita bahas, loh kamu itu enggak tahu sejarahnya, loh kamu juga enggak tahu sejarahnya, kan begitu. Enggak sama-sama kita ini enggak menangi, tetapi kan referensi itu ada, pertanggungjawaban secara ilmiah itu ada, di situ ada banyak sekali kitab yang mengerot, bahkan ada ribuan, kalau saya punya sih ratusan, mungkin ribuan ya kalau di dunia yang mengerot, yang menolak Wahabi itu mungkin ribuan, tapi saya punya itu hanya ratusan, enggak sampai ribuan. Itu baru saya, belum yang lain, itu mengenai Wahabi. Banyak sekali yang perlu dibahas mengenai sejarah Wahabi itu, dan memang sangat berbahaya sekali. Kemudian kalau Kiai Haji Marzuki Mustamar menyampaikan hanya salah menyebut tahun, ya nggak bisa lah kita sebut sejarahnya nggak ada, kan seperti itu sahabat. Jadi yalah, bahas itu yang substansional seperti itu ya, bahas yang pokok permasalahannya saja. Itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.